Trademark Henshin item Kamen Rider yang paling dikenal oleh penonton sudah pasti adalah belt atau sabuknya, di mana sejak awal hingga saat ini selalu menjadi perangkat yang diunggulkan di antara yang lainnya. Meskipun dalam pengembangannya, Henshin item bentuk lainnya sudah diperkenalkan dengan berbagai macam bentuk yang tidak kalah uniknya. Namun rider-rider berikut justru bisa melakukan henshin atau berubah tanpa menggunakan alat apapun. Bisa karena menggunakan kekuatan mistis dari dalam diri, ataupun hanya menggunakan kostum khusus tanpa adanya proses aktivasi melalui perangkat tertentu. Dan seperti biasa, sudah tahu kan, kalau ada detail poin dalam list kali ini, maka diperingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Dan langsung saja kita simak 5 Kamen Rider yang berubah tanpa alat apapun versi Tokuvex Indonesia. Riderman Kamen Rider V3. Ada banyak hal unik dalam rider yang satu ini, sebab ini merupakan konsep rider jahat pertama sekaligus secondary rider pertama di franchise ini. Bahkan tidak seperti yang lainnya, Riderman tidak menggunakan full face helmet sebab masih memperlihatkan bagian mulutnya, sehingga memaksa sang aktor juga melakukan sebagian besar aksi stunnya sendiri. Riderman atau identitas manusianya yang bernama Joji Yuki ini merupakan mantan anggota Destron yang dikenal sebagai iblis pembalas dendam. Walaupun diciptakan melalui eksperimen oleh pihak antagonis, namun sebagian besar kemunculannya adalah sebagai antihero, menjadikannya sekaligus sebagai antihero rider official pertama. Sayangnya, Joji Yuki mengorbankan dirinya untuk mengalihkan target yang ditembakkan lewat roket nuklir dan meledak seketika di angkasa bersama dirinya, menjadikannya tewas sebagai seorang pahlawan meskipun menghabiskan hidupnya sebagai antihero tadi. Dan bicara soal henshin, Riderman berubah dengan cara yang lumayan simpel, di mana ia hanya perlu mengenakan kostum Riderman-nya satu demi satu dengan cara yang manual, mulai dari helmet hingga yang lainnya, sebab belt atau sabuk yang ia kenakan sama sekali bukan perangkat yang penting dan juga bukan sebagai sumber kekuatan utamanya. Uniknya lagi, Riderman memiliki berbagai perangkat senjata yang dikaitkan pada lengan kanannya, menjadikannya sebagai rider official pertama yang punya senjata pribadi, dan hal tersebut menginspirasi banyak rider pada serial setelahnya. Human Tackle Kamen Rider Stronger. Oke, memang dalam ulasan lalu, Tackle masih dalam kategori sebagai tokoh yang diperdebatkan sebagai Kamen Rider atau bukan. Ya, tapi dalam hal ini kita masukkan saja dalam list kali ini. Seperti yang kita tahu, Yuriko Misaki ini adalah sidekick bagi Shigeru Jo atau Kamen Rider Stronger. Karena basicnya, mereka juga sesama cyborg yang diciptakan oleh kelompok Black Satan. Walaupun kemudian ia berkhianat dan melawan organisasi jahat tersebut bersama dengan Kamen Rider Stronger. Dan bicara soal tema kita hari ini, walaupun tidak selalu digolongkan sebagai rider, namun Tackle tetap bisa berubah menjadi wujud hero-nya dengan kostum yang mendekati dengan kemampuan Kamen Rider, yakni helmetnya yang memiliki kemampuan penglihatan super, serta pakaian anti peluru yang materialnya juga memperkuat penggunanya secara signifikan. Dan semua itu diperoleh dengan cara yang sangat instan, hampir mirip dengan Riderman dalam berbagai sisi, di mana Yuriko bisa berubah bahkan dengan sekejap mata langsung kepada wujud tackle-nya. Sementara beltnya hanya berfungsi sebagai generator untuk menghantarkan energi listrik sebagai jurus-jurus utamanya. Jadi meskipun tidak berubah menggunakan belt, namun perangkat itu punya fungsi yang sangat penting baginya. Namun sayangnya, kiprahnya sebagai sidekick harus terhenti saat Yuriko mengorbankan diri ketika berhadapan dengan Dr. Kate, membuat Kamen Rider Stronger harus bersolo karir setelah episode ke-30. Kamen Rider Shin, Shin Kamen Rider Prologue. Lain lagi dengan yang satu ini, sebab meskipun sama-sama merupakan hasil sebuah eksperimen, rider yang satu ini benar-benar berbeda dengan yang pernah ada, baik sebelum bahkan setelahnya. Salah satunya karena Kamen Rider Shin bukanlah sebuah human cyborg, melainkan hasil rekayasa genetika mutant, di mana pemuda bernama Shin Kazamatsuri ini adalah sukarelawan dari eksperimen ayahnya sendiri untuk menjadi sebuah objek uji coba terhadap penemuan obat penyembuhan penyakit berbahaya.
tanpa menyadari bahwa partner ayahnya tersebut memiliki ambisi tersendiri dan telah didanai oleh sebuah organisasi jahat. Dan secara mengejutkan, ada hal yang tidak biasa dalam tubuh Shin yang membuatnya bisa berubah menjadi mutan serangga mengerikan, bahkan melalui proses yang sangat menyakitkan serta menyeramkan untuk dipandang. Jadi intinya, Shin berubah tidak menggunakan belt atau alat apapun yang menjadi tradisional equipment Kamen Rider sebelumnya, melainkan dari regenerasi sel mutan belalang yang bereaksi terhadap sel genetik alamiah pada tubuhnya. Itu pun awalnya hampir tidak bisa dikendalikan, namun di adegan klimaks film tersebut, Shin belajar untuk mengendalikan kekuatannya. Bahkan setelah berubah pun, Shin bertarung tanpa adanya fighting style khusus, melainkan dengan naluri hewan buas yang sangat brutal dan nyaris tidak terkendali. Bahkan tidak ada jurus yang melibatkan sinar laser ataupun finisher berupa Rider Kick. Ditambah lagi, ia juga tidak punya rider mesin khusus kecuali sebuah sepeda motor biasa yang ia gunakan sehari-hari. Itulah kenapa Kamen Rider Shin menjadi sangat berbeda dengan yang lain yang pernah ada. Kamen Rider ZO, Kamen Rider ZO hampir sama seperti Shin Kazamatsuri barusan, sebab Masaru Aso atau Kamen Rider ZO ini juga merupakan rider yang hanya muncul dalam satu movie spesial saja sebagai rangkaian anniversary ke-20 bagi Kamen Rider series pada tahun 90-an. Dan pastinya ada kesamaan lain yang melekat pada tokoh berikut ini, sebab Masaru adalah cyborg mutant hasil eksperimen atau rekayasa genetika yang kemudian bersembunyi dan terbaring koma di sebuah pegunungan selama 4 tahun lamanya, dan kemudian mengubah dirinya menjadi Kamen Rider ZO dalam prosesnya tersebut. Motivasi bertarungnya juga sangat sederhana, yakni melindungi bocah bernama Hiroshi Mochizuki dari kelompok monster bernama Doras, di mana mereka berusaha menculik putra tunggal dari profesor yang telah melakukan eksperimen pada diri Masaru tersebut. Dan lepas dari itu semua, pria ini dapat berubah menjadi ZO tanpa menggunakan perangkat belt apapun. Bahkan awalnya, Masaru tidak mampu mengendalikan kekuatan tersebut dan berubah atas tekanan stres dan emosionalnya sendiri. Namun entah kenapa, setelah tersambar petir dan koma selama 4 tahun tersebut, kekuatannya menjadi mudah untuk dikendalikan. Dan meskipun tidak memiliki belt khusus, ZO mempunyai semacam batu merah pada bagian beltnya yang disebut sebagai Red Core, di mana Red Core berfungsi untuk menyerap energi alam yang kemudian disalurkan secara merata ke seluruh tubuhnya, bahkan nyaris tanpa batas, dan membuatnya menjadi sangat kuat walaupun tanpa senjata apapun. Kamen Rider G-Series, Kamen Rider Agito, dan yang terakhir sejauh ini adalah secondary rider di serial Agito, sebab di series ini memunculkan 3 konsep rider berbeda, yakni Mystical Rider lewat Kamen Rider Agito, Organic Rider lewat Kamen Rider Guilds, serta Technological Rider lewat Kamen Rider G3. Dan kali ini kita akan berfokus pada rider polisi itu saja, di mana pada serialnya, G3 System adalah armor super canggih ciptaan divisi kepolisian metropolitan Tokyo dengan konsep dasar rancangan dari Sumiko Ozawa, digunakan oleh anggota kepolisian bernama Makoto Hikawa dan menjadi pengguna utama bagi G3 System sejak awal untuk mampu menandingi makhluk misterius yang oleh kepolisian disebut sebagai unknown. Dan uniknya, G3 System sama sekali bukan perangkat yang sangat praktis untuk digunakan, sebab penggunanya hanya perlu memakai armor tersebut satu persatu ke seluruh bagian tubuhnya secara manual. Jadi, tidak ada adegan henshin-henshinan ala Kamen Rider seperti pada umumnya, membuatnya menjadi rider sistem paling realistis bahkan sejauh ini. Bahkan belt atau sabuknya yang disebut sebagai G-Buckle hanyalah indikator baterai atau energi semata. Dan itu berlaku ke semua versi lain dari G3 System seperti G3 Mile, G3X, ataupun G4 sekalipun. Bahkan V1 System yang bukan ciptaan Ozawa pun punya prinsip penggunaan yang hampir sama. Namun lepas dari itu semua, mungkin dalam hal ini ada sedikit kebingungan mengapa Kamen Rider Guilds tidak masuk dalam kategori ini, karena seakan ia bisa berubah tanpa menggunakan belt. Namun tidak, karena kenyataannya ia memiliki belt yang bernama Metafacture yang justru baru muncul hanya saat ia berada dalam wujud Kamen Rider-nya. Akan tetapi Toei tetap mengklasifikasikannya sebagai Henshin Belt, sama seperti altering milik Kamen Rider Agito.
Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokofax Indonesia.